Bab 018. Flashback. Ri. Teriak Sisil histeris begitu tahu siapa yang menghubunginya dengan nomor HP yang tidak bernama. Naya hanya terkikik dan menjauhkan ponsel dari telinganya. "Gimana kabar kamu?" tanya Naya. "Baik, aku baik. Kamu kenapa baru telepon aku sekarang? Sibuk banget emangnya? Ada yang perlu kamu tahu?" Sisil berkata cepat tanpa jeda. Membuat Naya tersenyum kecil. "Apa Sisil? Ngomongnya pelan-pelan dong," pinta Naya. "Oke." Sisil menarik nafas sebentar. Terdengar suara Naya tertawa. "Mau ngomong apa sekarang?" Apa ya? Tuh kan aku jadi lupa." Sisil kesal karena lupa dengan apa yang tadi ingin dibicarakannya. "Hah?" Naya bingung. "Oh iya? Kamu kenapa baru telepon aku?" tanya Sisil akhirnya. "Nggak tahu kenapa, baru ingat kamu sekarang kayaknya." Naya menggoda Sisil yang membuat Sisil memanyunkan bibirnya. "Jahat ya?" "Hahaha, bercanda-bercanda," sahut Naya setengah tertawa. "Nay, kamu tahu nggak?" "Nggak. Iis dengerin dulu." Sisil merasa perkataannya tadi bukanlah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Perkataan itu adalah sebuah awalan yang akhirnya akan menjadi sebuah gosip jika seorang perempuan sudah mengucapkannya. "Iya apa? Pasti mau mulai gosip kan?" tebak Naya. "Iya, dan gosipnya tentang bosku. Bapak Raihan Erlangga yang adalah suamimu." Sisil menekan perkataannya yang membuat Naya bengong dan menunggu apa yang akan diucapkan Sisil mengenai suaminya itu. Apakah Raihan bersama Olive atau wanita lain? Pikiran itu terlintas begitu saja di kepalanya membuat dia mencengkram spray di sampingnya. "Nay, dengerin nggak?" tanya Sisil karena tiba-tiba saja tidak terdengar suara Naya. Naya berdehem memberi kode pada Sisil bahwa dia masih mendengarkan apa yang akan Sisil katakan. "Suamimu udah seminggu nggak masuk kantor, seminggu apa nggak ya?" Sisil bertanya pada dirinya sendiri karena dia pun lupa kapan Raihan terakhir kali masuk kantor. "Hah?" Naya kaget dengan apa yang diucapkan Sisil, setaunya Raihan bukanlah orang yang bisa meninggalkan pekerjaannya. "Serius? Kayaknya dia nyariin kamu Nay, soalnya waktu itu dia pernah tanyain kamu ke aku," ucap Sisil. "Suamimu kelihatan nggak keurus loh, udah tumbuh kumis-kumis dikit kayak nggak pernah cukuran. Kamu beneran nggak mau pulang?" Perkataan dan pertanyaan Sisil sekaligus menghentak jantung Naya. Dia tak mengerti kenapa Raihan bisa sekacau itu, Raihan yang tidak pernah membiarkan kumisnya tumbuh kini bahkan tidak mencukurnya. "Sil, udah dulu ya, aku udah sampai rumah mau langsung mandi." Naya berkata serak menahan kesedihannya. Sisil yang mengerti kenapa Naya menyudahi panggilannya, berusaha maklum. Dia berpikir Naya pasti memikirkan Raihan sekarang. "Ya udah, langsung istirahat jangan lupa makan dah," ujar Sisil seraya mematikan ponselnya. Naya menyimpan ponselnya kembali di dalam tas, lalu masuk ke rumah. Flashback off. "Raihan," ucapnya lirih sambil terisak. Makin lama cairan-cairan bening jatuh dengan begitu derasnya di pipi wanita itu. Naya menangis sepanjang malam sampai dia lelah hingga akhirnya memejamkan mata dan tertidur menyisakan bantal yang basah terkena air matanya. Mentari kembali menyinari bumi, sinarnya menyilaukan mata yang melihatnya tapi terasa hangat menyejukkan saat menyentuh kulit. Naya yang sedang menjemur pakaian setelah tadi pagi-pagi sekali dia mencucinya, merentangkan kedua tangannya menikmati terpaan sinar matahari pagi di seluruh tubuhnya melemaskan otot-otot yang semalam sempat terasa menegang akibat mengingat Raihan. Naya mendesah. "Masih banyak waktu sebelum aku ke restoran," gumamnya. Dia berpikir untuk merapikan rumah dulu, menata ulang barang-barang yang dirasa letaknya sangat mengganggu. Dia memilih menyibukkan diri, karena dia akan terus teringat Raihan jika dia hanya berdiam tanpa melakukan apapun. Dia mulai menggeser-geser apa saja yang ada di rumah itu, seisi rumah tak luput dari matanya, lumayan lelah juga merapikan rumah yang ditempatinya ini sendirian,
Rumah yang dicarikan oleh Rama lumayan besar untuk seorang Naya yang hanya tinggal sendiri, dan terkadang dia juga suka merasa iseng saat tengah malam, bukan takut pada hantu atau semacamnya, dia lebih takut pada manusia yang bisa saja berniat jahat bila mengetahui Naya hanya tinggal sendiri. Naya bergidik ngeri tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi jika ada orang jahat. Selesai, ujarnya setelah melihat susunan perabot yang lebih sesuai menurutnya. Naya menepuk keningnya setelah melihat jam dinding menunjukkan angka pukul 10.45 WITA. Itu tandanya dia sudah terlambat hampir 1 jam. Naya setengah berlari panik menuju kamarnya dan masuk ke dalam kamar mandi. Haduh, teriaknya karena panik. Mandi pun dia hanya butuh waktu kurang dari 10 menit, buru-buru bergegas mengenakan pakaiannya. Rambutnya digulung ke atas, tidak ingin membuang waktu karena harus menyisir rambutnya yang kini sudah lebih panjang dari sebelumnya. Naya keluar dari dalam kamarnya, dia dikejutkan dengan suara orang berdeham. Naya memutar kepalanya melongok ke arah ruang tamu. Jantungnya berdetak kencang seperti orang yang hampir terkena serangan jantung. Dia meremas dadanya karena kaget melihat Arei yang sedang berdiri di ruang tamunya. Naya mengernyitkan kening, bingung bagaimana Arei bisa tahu rumah yang ditinggalinya, karena Rama tidak akan mungkin memberitahukan Arei. Pintunya tidak ditutup, aku masuk malah nggak ada orang, kamu pergi lupa tutup pintu, aku sempat masuk kamar kamu juga, pas ada suara air di kamar mandi, ya udah aku langsung keluar. Perkataan Arei membuat mata Naya membelalak, dia memang lupa menutup pintu karena terburu-buru. Oke lah, Arei masuk ke ruang tamu karena pintu terbuka, tapi kalau sampai masuk ke kamar orang itu namanya kurang ajar. Naya bersungut dalam hati melihat kelakuan Arei yang tidak tahu sopan santun. Kok kamu tahu aku tinggal di sini? Tanya Naya bersikap wajar, padahal dalam hatinya dia merasa sangat jengkel dengan Arei. Aku tungguin kamu di kantor tapi nggak dateng-dateng juga, takut kamu kenapa-kenapa, ya udah aku kesini. Jawaban Arei yang tidak nyambung dengan pertanyaan Naya membuat Naya memutar bola matanya kesal. Ditanya apa jawabnya apa? Batin Naya. Sedangkan Arei memang sengaja tidak menjawab pertanyaan Naya, dia tidak mau Naya tahu kalau dia sering mengikuti Naya saat pulang kerja. Arei tersenyum miring dengan matanya tidak henti melihat leher jenjang Naya yang seolah menggoda hasratnya. Ya udah, mau berangkat sekarang apa mau diem aja di situ? Tanya Naya yang mulai jengah menyadari Arei yang terus saja melihatnya dengan tatapan seperti binatang liar. Naya ketar-ketir, langkahnya seperti gemetar saat berjalan keluar diikuti oleh Arei. Naya menutup pintu dan menguncinya. Naya melangkah ragu saat Arei memintanya masuk ke dalam mobil. Nggak bakal diapa-apain, aku udah jinak kok. Canda Arei saat melihat keraguan di raut Naya. Sebenarnya aku bisa naik taksi. Naya berusaha menolak. Kamu udah terlambat. Arei mendorong Naya masuk ke mobilnya. Rama ngasih atasan kayak gini amat sih. Naya membatin seraya duduk di dalam mobil. Mereka akhirnya menuju restoran. Sepanjang jalan Arei terus tersenyum memikirkan pikiran-pikiran nakalnya tentang Naya. Dia meminta otaknya untuk bekerja mencari cara agar bisa mendapatkan Naya dengan mudah tanpa harus memaksanya. Dia tidak mau ambil pusing dengan status Naya yang masih bersuami. Arei hanya ingin bermain-main dengan tubuh seksi Naya yang selalu berhasil membuat dia menelan air liur saat melihatnya, apalagi saat Naya menggulung rambutnya dan memamerkan leher indahnya. Arei benar-benar tidak tahan. Untung saja dia masih bisa mengendalikan dirinya yang sudah dipenuhi hawa nafsu. Jika tidak mungkin tadi dia sudah menerkam Naya di rumahnya. Naya bukannya tidak curiga dengan Arei, dia hanya berusaha untuk tidak terlalu menunjukkan kecurigaannya yang mungkin malah akan memancing Arei untuk melakukan perbuatan yang bisa merugikannya. Sudut mata Naya terus melirik Arei yang masih tersenyum sendiri dengan tangannya tetap fokus di kemudi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, amin. Naya berdoa di dalam hatinya.
Tubuhnya bergetar tidak karuan merasa tidak nyaman berada satu mobil dengan Arey. Entah siapa yang akan menolongnya jika Arey berbuat hal yang menakutkan. Naya, tiba-tiba saja Raihan berteriak memanggil Naya dan terbangun dari tidurnya. Raihan mengusap kasar wajahnya, entah dia bermimpi apa tentang Naya, hanya terlihat raut wajahnya yang menampakkan kecemasan. Raihan masih duduk di tepi ranjang saat tadi dia terbangun karena memimpikannya Naya yang sedang menangis seorang diri. Kamu kemana sebenarnya Naya? Aku tidak ingin terjadi hal buruk apapun padamu. Aku harus mencarimu kemana. Raihan berkata frustasi karena belum juga menemukan Naya. Nalurinya sebagai seorang suami mengatakan bahwa istrinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tok, tok, tok. Mata Raihan melirik pintu yang diketuk dari luar. Masuk, sahut Raihan sambil turun dari ranjang menuju sofa di pojok kamar. Johan masuk membawa map berisi berkas yang harus ditandatangani. Raihan meletakkannya ke atas meja di depan Raihan. Dengan malas Raihan mengambil dan membuka map dan tanpa dibaca dia langsung menandatanganinya. Besok ada rapat dengan Ibu Santika Dewi dari PT Rahayu Indah Pak. Johan mengingatkan Raihan, secara tidak langsung dia meminta Raihan untuk kembali masuk kantor mengurus perusahaannya. Kamu bisa wakilkan untukku kan? Raihan berkata tanpa melihat Johan. Maaf Pak tidak bisa, tolak Johan. Pekerjaannya memang sangat banyak walau seimbang dengan gaji yang Raihan berikan tapi dia juga merasa perlu beristirahat karena sudah beberapa hari ini dia lembur, belum lagi harus berbohong mengenai istri bosnya itu saat bosnya bertanya. Sudah seminggu ini jadwalnya berantakan karena harus kesana kesini menemui klien. Bahkan Tania sekretaris Raihan pun sempat mengeluh padanya karena jadwal yang sudah dia susun rapi untuk Raihan harus dia ubah semua. Saat melihat wajah Johan yang terdapat gurat kelelahan Raihan akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja besok. Dia sadar Johan bukanlah robot yang harus bekerja setiap saat bahkan robot pun butuh istirahat, apalagi Johan yang hanya manusia biasa. Baiklah, jam berapa rapatnya? Tanya Raihan akhirnya membuat Johan bernafas lega karena pekerjaannya bisa sedikit ringan. Setelah jam makan siang Pak. Johan menjawab seraya melihat catatan yang diberikan Tania untuk memastikannya. Raihan mengangguk dan menaruh berkas yang sudah ditanda tangani. Johan mengambilnya. Saya kembali ke kantor Pak, ujarnya seraya membungkuk. Han. Johan berhenti dan menoleh saat Raihan memanggilnya. Naya, apa kamu belum juga tahu di mana istriku sekarang? Meski wajahnya terlihat serius saat menanyakan Naya, tapi jarinya tidak bisa diam terus memutar-mutar pulpen yang sejak tadi dipegangnya. Belum Pak. Johan menundukkan kepalanya menatap lantai tanpa berani melihat mata Raihan, keadaan yang sangat tidak diinginkannya. Kemarin-kemarin dia bisa menjawab santai karena hanya lewat telepon, tapi sekarang dia berhadapan dengan Raihan langsung. Raihan yang paham betul dengan sifat Johan, merasa ada yang Johan sembunyikan darinya. Raihan menurunkan kaki kanannya yang sejak tadi bertumpu di atas kaki kirinya, dia memajukan badannya menatap tajam pada Johan. Belum apa, Raihan menyelidik. Saya belum bisa melacak keberadaan ibu Pak, saya pamit Pak. Johan membungkuk dan melangkah pergi sebelum Raihan menjawab dan bertanya lebih banyak lagi padanya. Raihan mengeretakan giginya. Lihat saja jika aku sampai tahu ada yang kamu sembunyikan dariku. Abis kamu Han. Ancam Raihan seraya melempar pulpen ke pintu yang baru saja ditutup Johan. Raihan memang tidak pernah main-main dengan ancamannya pada orang lain.
Tapi dengan Johan apakah dia seberani itu untuk mewujudkan ancamannya mengingat pengabdian orang tua Johan pada keluarganya yang sudah bekerja selama puluhan tahun, rasanya Rayhan tidak akan mungkin melakukan apapun terhadap Johan. Rayhan bersedekap menarik nafas panjang. Baiklah akan kucari istriku sendiri. Rayhan bangun dari duduknya melangkah ke kamar mandi. Sudah hampir jam 1 siang dan dia belum mandi apalagi sarapan yang sudah beberapa hari ini dia lewatkan. Johan menarik nafas begitu sudah di luar rumah Rayhan. Johan mengambil ponsel dari dalam saku celana hitamnya, dia mencari nomor ponsel Roman lalu meneleponnya. Apaan? Terdengar suara Roman yang langsung bertanya. Pak, Johan berkata ragu, karena tidak yakin dengan dugaannya. JHMM. Ngapa woi, malah diem. Roman berteriak kesal menunggu perkataan Johan yang tak kunjung dilanjutkan. Sepertinya Pak Rayhan mulai curiga. Curiga gimana? Roman mengerutkan kening bingung dengan maksud perkataan Johan. Jelasin, lagi sibuk gini malah diajak tebak-tebakan. Dia bersungut-sungut. Curiga saya bohong soal Ibu Naya, sahut Johan pelan. Matanya melihat ke arah pintu berjaga-jaga kalau tiba-tiba Rayhan muncul. Haha, Rayhan mah polos, lebih tepatnya si bego. Nggak mungkin dia curiga sama elu Johan. Udah lu tenang aja, lagian kalau Rayhan sampai berani ngapa-ngapain elu, gua yang tanggung jawab. Roman tertawa mengetahui Johan yang tengah takut menghadapi kecurigaan Rayhan yang menurutnya otak Rayhan tidak akan sampai ke situ. Istrinya kabur aja nggak dicari malah sibuk mabok, begitu pikir Roman. Tapi Pak, apa tidak sebaiknya kita beritahu saja? Johan mencoba usul, dia merasa tidak tahan jika harus berlama-lama membohongi Rayhan. Yah, elu cemen amat Han, baru segitu aja udah ciut nyali lu, omel lelaki yang memiliki senyum menawan itu. Badan doang gede, Roman mengejek. Sedangkan yang diejek hanya bisa menggaruk kepalanya, salah tingkah. Jangan dulu Han, biarin dia usaha nyari istrinya sendiri. Kalau emang dia benar-benar nyari Naya juga pasti bakal ketemu tanpa harus kita kasih tahu. Lu kayak nggak tahu Rayhan aja, kali ini gua yakin banget dia pasti nyari Naya. Roman berkata seolah dia mengetahui apa yang ada di pikiran Rayhan. Begitu ya Pak? Iya, udah lu tenang aja, tugas lu sekarang jauhin si Olive, nomor teleponnya dia udah gue blok semalam dari ponsel Rayhan, pengennya sih gue ganti tuh nomor telepon Rayhan biar tuh cewek nggak tahu, tapi takut nanti Naya telepon lakinya nggak nyambung kan berabe, kali aja Naya hilaf sampai telepon Rayhan, hehe, intinya sekarang lu awasin Olive jangan sampai dia nemuin Rayhan, paham? Iya Pak, paham. Johan mengangguk walaupun Roman sudah pasti tidak akan melihat. Dah ya, pasien gue udah pada antri, ujar Roman, saat seorang suster datang dan memberikan daftar pasien padanya. Baik Pak, Johan mematikan teleponnya setelah tidak ada suara Roman lagi. Johan naik ke mobil kembali ke kantor membawa berkas yang sudah ditanda tangani Rayhan. Tebakan Roman rupanya salah. Rayhan ternyata masih memikirkan kecurigaannya terhadap Johan, dan sekarang dia merasa harus mengawasi Johan. Rayhan sangat yakin Nohan pasti sudah mengetahui di mana Naya sekarang. Pasti ada yang menyuruh dia membohongi gue. Rayhan berkata geram, dia memutar otaknya mencari siapakah orang yang berani padanya. Kalau sampai Naya kenapa-kenapa, gue abisin lu. Rayhan mengingat mimpinya kembali. Dia mengeretakan giginya, rahangnya terlihat menegang, sudah ada satu nama di dalam kepalanya. Bener-bener kebangetan tuh orang kalau emang sengaja nutupin keberadaan istri gue, nggak ngerti perasaan gue apa. Rayhan terus menggerutu, memaki orang yang dicurigainya, lelaki itu menunjukkan tinjunya ke depan cermin seperti sedang mengancam seseorang.